Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Anggreni Denci, SSTMKes. Saya dosen di program studi Diploma 3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang dengan NUPTK 76467668230262. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keterampilan dasar praktik kebidanan dengan kode mata kuliah KEB 5101TP dengan total SKS 3 SKS, yaitu dengan 1 SKS teori dan praktik 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dalam ilmu kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan mengajar pertemuan ke-13 dengan materi personal hygiene. Deskripsi mata kuliah. KDPK ini adalah mata kuliah dasar program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan keterampilan dasar praktik kebidanan. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah salah satunya tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu personal hygiene. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan melakukan personal hygiene. Materi pembelajaran pada mata kuliah KDPK mengenai personal hygiene ada beberapa sub pokok bahasan, yaitu mengenai definisi personal hygiene, tujuan personal hygiene, manfaat personal hygiene, waktu pelaksanaan personal hygiene, jenis personal hygiene, pemenuhan kebutuhan diri, baik itu prosedur memandikan, prosedur oral hygiene, prosedur vulva hygiene, dan prosedur perawatan payudara. Komponen dan bobot penilaian. Yang perlu diperhatikan adalah kehadiran 10%, tugas terstruktur 15%, tugas mandiri 15%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 40%. Bagi mata kuliah yang memiliki bobot SKS teori dan praktikum ataupun laboratorium, maka perincian komponen adalah teori 60% dan praktikum 40%. Satu hal yang menarik dari pembelajaran kali ini adalah saya memasukkan hasil penelitian saya yang sudah dibuktikan secara ilmiah tentang perawatan payudara pada ibu menyusui, yang mana merupakan bagian dari personal hygiene menjadi bahan pustaka pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum Ibu masuk perkuliahan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua tingkat boleh dipimpin. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini adalah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jangan selesai. Oke, sebelumnya biar lebih semangat, yel-yel bina usadanya, Dek. Yang salam bina usada. Bina Husada Praktik. Kunci utama bina usada. Visioner, jujur, peduli, disiplin, yes. Oke, sebelum Ibu memulai perkuliahan pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya, Dek. Wayan ada? Hadir. Iis? Hapsah? Hadir Bu. Yeni? Hadir Bu. Rinda? Hadir Bu. Utami? Hadir Bu. Nadia? Hadir Bu. Adelia? Hadir Bu. Anjeli? Hadir Bu. Aswatun? Hadir Bu. Tarisa? Hadir Bu. Yesi? Hadir Bu. Putri? Hadir Bu. Yana? Hadir Bu. Yuhana? Hadir Bu. Hadir semua ya, Dek? Hadir. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi pertemuan kita yang ke-13 dengan judul personal hygiene. Tapi sebelumnya Ibu ingin mereview kembali terlebih dahulu materi kita minggu lalu.
Ada yang masih ingat dek materi kita minggu lalu? Ya, Tami? Materi yang minggu lalu itu membahas tentang kebutuhan eliminasi. Ya. Kebutuhan eliminasi itu ada dua, uri dan alfi. Untuk kebutuhan eliminasi uri itu adalah proses untuk membuang sisa metabolisme berupa saluran kemih di saluran kemih. Itu kalau untuk eliminasi alfi itu berupa feses dari saluran pencernaan. Oke, bagus ya. Jadi materi kita minggu lalu itu mengenai tentang materi eliminasi uri dan eliminasi alfi, yaitu mengenai eliminasi. Kalau uri apa dek? Urin, pengeluaran urin. Sedangkan eliminasi alfi feses. Oke, kita lanjut pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-13 dengan judul personal hygiene. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu supaya kalian apa deh, mampu untuk menjelaskan tentang definisi personal hygiene. Kalian mampu untuk menjelaskan tentang tujuan personal hygiene. Kemudian kalian juga mampu untuk menjelaskan tentang jenis-jenis personal hygiene. Kalian mampu juga untuk menjelaskan dan melakukan waktu pelaksanaan personal hygiene. Kalian mampu untuk melakukan perawatan payudara dan perawatan vulva hygiene. Oke, adapun pokok bahasan pada hari ini yaitu mengenai definisi personal hygiene, kemudian tujuan personal hygiene, manfaat personal hygiene, waktu pelaksanaan personal hygiene, jenis-jenis personal hygiene, faktor-faktor personal hygiene, kemudian pemenuhan kebutuhan perawatan diri, yaitu ada prosedur memandikan, prosedur oral hygiene, prosedur vulva hygiene, kemudian prosedur perawatan. Oke, sebelumnya Ibu melanjutkan materi tentang yang pertama, Ibu ingin tahu, ada yang tahu pengertian dari personal hygiene? Ya, Dek? Ibu menjawab dari personal hygiene yaitu perawatan dan kebersihan diri baik secara fisik maupun psikologis. Oke, bagus ya. Di sini bisa kalian lihat pengertian dari personal hygiene. Nah, di sini bisa kalian lihat adalah tindakan untuk memberikan perawatan dan kebersihan terhadap diri sendiri agar sehat secara fisik maupun psikologis. Jadi perawatan diri ini sangat diperlukan atau tidak, Dek? Sangat diperlukan. Karena apa, Dek? Dengan adanya kebersihan diri itu bisa membuat kita terasa nyaman maupun sehat. Kemudian di sini ada personal hygiene, berasal dari bahasa Yunani yaitu personal yang berarti pribadi dan hygiene yang berarti sehat. Jadi secara harfiah, personal hygiene adalah upaya seseorang untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Sampai sini sudah cukup paham? Oke, Ibu lanjut ya. Di sini ada tujuan kebersihan diri. Pertahanan kebersihan melatih hidup bersih dan sehat, kemudian menimbulkan rasa nyaman dan relaksasi. Coba kalau kalian misalnya bersih, badannya bersih, diri kalian, kira-kira kalian ngerasa nyaman atau tidak? Nyaman kan? Coba kalau kalian mandi berapa kali? 2 kali. Coba kalau mandi sehari, nyaman enggak badan kamu? Lengket, enak kan? Bau badan, yang nyium kamu lah, bau badan, ya kan? Jadi harus menjaga kebersihan. Kemudian mencegah terjadinya infeksi, kemudian meningkatkan sirkulasi darah. Jadi dengan kebersihan, dengan kita menjaga perawatan diri, otomatis sirkulasi darah juga akan berjalan baik. Di sini bisa kalian lihat juga manfaat personal hygiene. Di sini ada terciptanya hidup sehat dan bersih, kemudian menambah wawasan tentang perawatan dan kebersihan diri, kemudian bisa terciptanya perasaan nyaman seperti berkurangnya kelelahan. Kalau misalnya kalian lelah, kalian bersih-bersih badan, sehat ini lagi nggak? Segar lagi nggak? Segar kan? Jadi penting nggak personal hygiene ini? Penting sekali ya. Kemudian terciptanya penampilan yang menarik. Jadi dilihat dari luar dulu, ya kan? Kalau misalnya kita kayak lesu ataupun lemes, pasti nggak semangat kan? Tapi kalau kita tubuhnya bersih, sehat, otomatis kita juga akan lanjut ya. Ini ada tentang faktor-faktor hygiene, ada body image. Di sini ada yang tahu deh pengertian definisi dari body image, ya deh. Body image atau citra tubuh itu adalah bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri untuk mempengaruhi tingkat kepeduliannya terhadap kebersihan diri. Oke, bagus ya. Jadi body image adalah bagaimana seseorang itu memandang dirinya sendiri atas kepeduliannya terhadap perawatan untuk dirinya sendiri. Kemudian di sini ada kelompok sosial ekonomi. Maksudnya di sini kelompok sosial ekonomi semakin tinggi atau semakin
bagus ekonominya, otomatis nanti seseorang itu bisa untuk mencukupi atau membeli keperluan untuk menjaga kebersihan dirinya. Kemudian tingkat pengetahuan, semakin pengetahuannya baik, maka semakin baik pula tentang kebersihan dirinya, pengetahuan tentang kebersihan dirinya. Kemudian di sini ada kebiasaan. Kebiasaan yang sering dilakukan sejak dini itu bisa menjadi pola pada saat dia dewasa. Kemudian ada kondisi fisik. Nah, ini sangat mempengaruhi juga. Kalau kondisi fisiknya ibunya atau klien itu kondisinya dalam keadaan yang kurang baik, otomatis juga nanti kesehatan kebersihan juga kurang baik. Di sini ada waktu pelaksanaan personal hygiene. Nah, ini disesuaikan saja deh. Kalau untuk waktu pelaksanaan personal hygiene itu bisa pada dini hari, bisa siang hari, bisa pagi hari maupun malam hari. Disesuaikan. Kalau memang dibutuhkan untuk melakukan kebersihan diri pada pagi hari, lakukan pada pagi hari. Kalau memang dibutuhkan pada siang hari, lakukan pada siang hari. Dibutuhkan pada pagi hari, lakukan pada pagi hari. Sama, pada malam hari pun kita lakukan pada malam hari. Di sini ada jenis-jenis personal hygiene. Jadi banyak sekali deh jenis-jenis personal hygiene. Bisa dengan perawatan kulit, perawatan kuku dan kaki, kemudian ada perawatan rambut, perawatan gigi dan mulut, kemudian perawatan payudara, dan yang paling sensitif juga perawatan alat kelamin perempuan. Payudara dan alat kelamin perempuan itu sensitif ya deh, karena memang harus penting kita menjaga kebersihan pada payudara dan alat kelamin perempuan. Nih, kebutuhan perawatan diri. Ada prosedur memandikan, prosedur vulva hygiene, kemudian prosedur perawatan payudara. Di sini yang pertama kita lihat dulu prosedur memandikan klien dan oral hygiene. Jadi memandikan pasien itu membersihkan dan memandikan tubuh klien dengan air bersih dan sabun pada klien. Tujuannya untuk apa, Dek? Membersihkan kulit. Oke, tujuan banyak sekali ya, Dek. Ini tujuannya membersihkan kulit dan menghilangkan bau badan yang tidak sedap. Itu kata ibu tadi yang pertama. Gunanya untuk apa sih, Dek? Pagi, ya untuk supaya tidak bau badan. Kemudian kita juga merasa nyaman. Kemudian merangsang sirkulasi darah. Kemudian mencegah infeksi pada kulit. Ini oral hygiene, juga menyikat gigi. Gunanya menyikat gigi supaya mulut dan gigi tetap sehat, bersih dan tidak berbau. Kemudian mencegah terjadinya infeksi. Memberikan perasaan segar pada klien, kemudian mempertinggi daya tahan tubuh. Sampai di sini sudah cukup jelas yang Ibu jelaskan? Jelas ya, Dek. Kita lanjut ya. Ini vulva hygiene. Biasanya vulva hygiene dilakukan pada saat kapan, Dek? Pada saat kalian mandi, bisa kan? Pokoknya bisa pada saat mandi membersihkan, mencegah supaya terjadi infeksi, kebersihan pasien, kemudian rasa nyaman pada pasien. Biasanya juga terlebih vulva hygiene dilakukan pada saat ibu hamil atau pada saat ibu nifas, ya kan? Gunanya untuk apa, Dek? Untuk menjaga kebersihan ibu supaya tidak terjadi infeksi. Kemudian di sini perawatan payudara. Di sini perawatan payudara merupakan salah satu personal hygiene dalam kebidanan. Perawatan payudara meliputi kebersihan dan kesehatan payudara secara keseluruhan yang merupakan aspek penting dalam kebersihan diri. Jadi penting tidak ada melakukan perawatan payudara? Penting. Kita kalau misalnya belum menikah pun boleh melakukan perawatan payudara itu supaya ya untuk membersihkan payudara kita kan supaya bersih. Tetapi yang memang penting sekali itu pada saat kapan dia dilakukan perawatan payudara? Dilakukan pada ibu menyusui, ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa dia dilakukan pada ibu hamil nih? Untuk mempersiapkan bayinya. Oke, mempersiapkan nanti pada saat bayinya sudah lahir supaya kan biasanya ada juga puting susu ibu yang tidak menonjol kan? Ya. Jadi perlu dilakukan perawatan payudara kan? Perlu dilakukan perawatan payudara supaya membantu puting susu yang menonjol dan membantu ibu supaya untuk apa deh? Merangsang kan supaya pengelolaan ASI itu lancar nanti pada saat ibu menyusui. Oke, ini perawatan payudara atau breast care.
pada saat ibu menyusui. Jadi tujuannya untuk apa deh perawatan payudara tersebut? Ada yang tahu tujuan perawatan payudara? Untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian bisa merangsang kelancaran produksi ASI. Kelancaran produksi ASI. Kemudian ini bisa kalian lihat di sini untuk memperbanyak produksi ASI. Kemudian bisa untuk mencegah terjadinya pengelaran. Kemudian untuk mengetahui adanya kelainan. Jadi 5 ini perlu kalian pahami. Ya, Dek. Kelima ini perlu kalian pahami tujuan dari perawatan payudara breast care tersebut karena penting sekali. Apalagi kamu seorang bidan kan? Seorang bidan ketemunya pasti dengan ibu hamil, ya kan? Ibu bersalin, ya nggak? Ibu menyusui. Jadi kamu harus tahu tujuan dari perawatan payudara. Dan kita seorang bidan kita ajarkan ke pasien dan pasiennya kita ajarin juga bisa dia melakukan perawatan payudara sendiri di rumah. Jelas ya? Jelas. Jadi apa deh 5 ini yang kalian tahu tadi kata ibu tujuan tadi untuk mencegah infeksi, Mengetahui adanya kelainan. Oke, nah, di sini berikut langkah-langkah perawatan payudara pada ibu nifas. Jadi, yang perlu kalian persiapkan adalah siapkan handuk, kemudian air hangat, kemudian waslar. Kemudian yang paling penting cuci tangan. Cuci tangan. Kalau kita sebagai bidan sudah tahu kan berapa langkah? Oke, langkah efektif cuci tangan yang perlu kalian tetap ingat. Jadi segala tindakan sebelum melakukan tindakan harus cuci tangan. Jadi kemudian membersihkan daerah payudara, yaitu dengan basahi waslar dengan air hangat. Kemudian fokus pada pembersihan daerah puting susu. Kemudian yang terakhir untuk perawatan kompres payudara itu dengan menggunakan air hangat. Nah, di sini juga ibu mau jelaskan banyak cara deh untuk memperlancar produksi ASI, banyak sekali. Ya, bisa dengan kompres hangat, bisa dengan memijat payudara, ya kan? Itu banyak sekali deh. Ini salah satu contoh yang ibu ambil di sini, misalnya contohnya dengan kompres hangat. Kompres hangat dengan handuk selama beberapa menit, bisa 10 sampai dengan 15 menit. Gunanya untuk apa deh? Gunanya untuk memperlancar, merangsang untuk produksi ASI itu keluar. Jelas sampai sini? Jelas ya. Jadi dengan melakukan kompres hangat pada payudara, di sini kalian lihat bisa meningkatkan aliran ASI. Jadi kompres hangat itu bisa meningkatkan saluran, ya, bisa memperlebar saluran ASI sehingga ASI itu cepat keluar. Kemudian di sini mengurangi nyeri dan bengkak. Jadi kompres hangat itu juga bisa menghilangkan rasa nyeri dan bengkak pada payudara. Kemudian merangsang produksi ASI. Iya, merangsang produksi ASI. Jadi suhu hangat itu bisa merangsang produksi ASI itu untuk keluar lebih banyak. Yang terakhir di sini meningkatkan hormon protein dan oksitosin. Jadi kompres hangat itu juga bisa membantu untuk memperlebar merangsang saluran hipofisis. Merangsang saluran hipofisis itu untuk melepaskan hormon protein dan oksitosin. Jelas ya, Dek ya? Jelas. Nah, kompres hangat kata ibu tadi bisa mempengaruhi produksi ASI, bisa memperlancar produksi ASI, dan itu sudah ibu buktikan sendiri. Karena ibu sudah melakukan penelitian sendiri mengenai kompres hangat. Jadi pengaruh kompres hangat terhadap kelancaran pengeluaran ASI. Dan ini ibu sudah buktikan sendiri karena ibu sudah melakukan penelitian memang ke pasiennya langsung dan terbukti memang ada pengaruh terhadap kompres hangat tersebut terhadap kelancaran pengeluaran produksi ASI. Oke, ya kompres hangat tadi bisa kalian akses sendiri di sini dan bisa kalian lihat di situ. Mengapa kompres hangat itu ada pengaruhnya terhadap kelancaran produksi ASI? Karena ini memang sudah ibu buktikan sendiri, sudah ada penelitiannya dan sudah terbit jurnalnya pada jurnal ini ya, Dek. Ini bisa kalian lihat Educational Innovation and Public Health volume 2 nomor 4 bulan Oktober 2024. Di situ kalian bisa akses ya.
Jelas? Jelas. Oke, kesimpulan di sini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Sebenarnya personal hygiene atau kebersihan diri adalah tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan individu, baik secara fisik maupun psikologis. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Perawatan payudara juga sangat penting dilakukan untuk memperlancar produksi ASI pada saat ibu menyusui bayi. Oke, bagus ya. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu personal hygiene atau kebersihan diri adalah tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan individu. Kemudian banyak sekali dari pemenuhan kebutuhan perawatan diri itu. Bisa dengan memandikan pasien, kemudian vulva hygiene, kemudian oral hygiene dan perawatan payudara. Jadi perawatan payudara itu juga sangat penting dilakukan karena bisa untuk mencegah infeksi. Kemudian juga perawatan payudara sangat penting dilakukan untuk merangsang produksi ASI supaya cepat keluar. Kemudian untuk meningkatkan produksi ASI dan juga untuk menjaga kebersihan diri. Baiklah, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. Aku ingin bertanya, bisa dijelaskan ulang apa tadi tujuan dari perawatan payudara atau breast care? Oke, tujuan perawatan payudara breast care tadi yang kata ibu tadi bilang itu untuk mencegah terjadinya infeksi, kemudian juga untuk merangsang produksi ASI cepat keluar, kemudian untuk meningkatkan produksi ASI juga supaya ASInya lancar, supaya juga bayinya terpenuhi, tercukupi kebutuhan ASI-nya. Jelas ya? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Yang ditanyakan mengenai materi ini, Ibu harapkan semua materi yang telah Ibu jelaskan mengenai personal hygiene ini kalian bisa pahami dan kalian terapkan pada kehidupan yang nyata. Sebelumnya nanti Ibu kasih tugas kalian ya, makalah untuk minggu depan. Kalian buat makalah per kelompok, kemudian bahasannya materi untuk minggu depan. Jelas deh? Jelas. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, materi kita Ibu untuk pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.